lagi nih sama Animio yang bakalan ngebahas tentang anime-anime populer dan juga manga-manga favorit kesukaan kalian. Tapi jangan lupa buat like video ini dan subscribe channel Animio, terus nyalain notifikasinya ya. Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan, o genki desu ka nya? Ba. Hai Mio Lovers, kali ini Mio mau ngelis 10 anime isekai yang bakalan tayang di tahun 2022. Tapi sebelum mulai, kalau kalian suka sama alur cerita anime atau Tonghua, bisa langsung subscribe ke channel Mio yang lain ya. Linknya udah kecantum di deskripsi. Onegai, Sujin sama. Oke deh kalau udah, yuk langsung aja kita ke listnya. Anime yang ke-10 adalah Shikakumo no Saikyo Genja. Nah, buat kamu nih yang suka banget sama anime fantasi dan setting dunia sihir, pas banget deh buat nonton anime yang satu ini. Diceritakan bahwa di dunia sihir, kekuatan dan masa depan seorang penyihir itu telah ditentukan sejak lahir melalui marks, yaitu 4 simbol yang mengkategorikan bakat manusia untuk sihir. Namun sayangnya, tanda tersebut hanya berguna untuk pengelompokan sihir saja, dan tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk bertempur. Kemudian, ceritanya berfokus pada seorang sage atau master sihir yang memutuskan untuk bereinkarnasi ribuan tahun yang akan datang di masa depan. Akhirnya, ia pun terlahir kembali sebagai Matthias Hildesheimer, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang merupakan putra ketiga dari keluarga Duke. Tapi nggak disangka, ternyata pengetahuan manusia tentang sihir dan ilmu pedang telah memburuk secara drastis pada era tersebut, sehingga hanya ada peralatan-peralatan sihir jelek saja yang bisa ditemukan. Aduh, parah nih. Kira-kira gimana ya nasib Matthias selanjutnya? Anime yang ke-9 adalah Fantasy Bisoujo Juniko Ojisanto. Gimana ya rasanya kalau tiba-tiba kalian dikirim ke isekai tapi berubah gender? Waduh, pasti seru dan pusing banget kan ya rasanya? Campur-campur gitu. Pas banget deh sama anime yang satu ini. Bercerita tentang 2 orang sahabat baik bernama Tachibana Hinata dan Tsukasa Jinguji. Mereka berdua adalah best friend cowok yang benar-benar gak bisa dipisahin dan udah paham satu sama lain. Tapi sayangnya si Tachibana ini tuh gak semenarik Jinguji yang kelihatan keren dan selalu jadi rebutan oleh para gadis. Sampai suatu saat, waktu Tachibana dan Jinguji lagi jalan pulang, tiba-tiba mereka dikirim ke isekai sama seorang dewi. Dan marahnya lagi, si Tachibana ini tuh malah berubah jadi cewek cantik waktu di isekai. Alhasil Jinguji yang selalu gak percaya dengan cewek pun perlahan-lahan mulai jatuh cinta sama Tachibana. Namun sebelum hal itu terjadi, Tachibana dan Jinguji pun berusaha untuk mengalahkan Raja Iblis agar mereka bisa mengembalikan Tachibana ke tubuh yang seharusnya, yaitu tubuh seorang cowok. Gimana, seru kan? Yuk langsung dikepoin animenya. Anime yang ke-8 adalah Kenja no Deshi wa Nanoru Kenja. Siapa nih yang suka nonton anime isekai tentang game? Anime baru yang satu ini juga ngebawain konsep yang sama loh. Bercerita tentang seorang cowok bernama Kagami Sakimori, seorang gamer veteran yang telah menghabiskan waktu 4 tahunnya untuk menyempurnakan avatar miliknya di game Arch Art Online. Dan di dunia maya, ia dikenal dengan nama Dunbolf. Namun, avatar lama milik Kagami ini berpenampilan mirip dengan penyihir tua yang berjenggot. Sampai suatu hari sebelum tidur, ia menggunakan uang digital dalam gamenya yang hampir kadaluarsa itu dan membeli item-item untuk membuat avatar ideal versi cewek. Setelah itu Kagami pun ketiduran dan kondisi game yang seharusnya udah non-aktif. Tapi anehnya, waktu si Kagami kebangun, ternyata gamenya itu dalam kondisi online. Dan permainannya jadi terasa jauh lebih realistis. Wah, kira-kira apa yang terjadi pada Kagami? Penasaran kan? Anime yang ke-7 adalah Shijou Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Anime yang satu ini bercerita tentang seorang Demon Lord yang bereinkarnasi sebagai seorang cowok biasa karena keinginannya sendiri. Jadi di kehidupan masa lalunya dia dikenal sebagai Demon Lord Farfatos, seorang pengguna dan penguasa sihir yang sangat kuat. Tapi sayangnya ia merasa sangat kesepian setelah kehilangan teman dan orang yang dicintainya selama ia berkuasa. Sampai akhirnya ketika di saat terakhir hidupnya, Farfatos sempat merapalkan mantra reinkarnasi sehingga dia dapat kesempatan kedua untuk hidup sebagai pria normal. Pada awalnya sepertinya itu akan berhasil. Ia terlahir kembali ribuan tahun kemudian sebagai penduduk desa Art. Tapi sayang, semua ingatan masa lalu milik Farfatos itu masih utuh. Dan sepertinya hal tersebut akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjalani kehidupannya dengan normal. Terus, gimana kan nasib Farfatos selanjutnya?
Anime yang keenam adalah Leadel no Danichin Ite. Wah, ini nih buat kalian yang butuh teman healing. Pas banget, anime isekai yang satu ini tuh benar-benar santuy dan adventure loh. Apalagi MC-nya super overpower. Dijamin bisa nemenin kamu buat healing dari masalah hidup dan tugas sekolah deh. Bercerita tentang seorang cewek bernama Kena yang tubuhnya udah gak bisa digerakin lagi. Dan selama ini dia selalu bergantung dari alat bantu hidup di rumah sakit. Lalu karena udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya Kena pun main game online yang bernama Leadel. Namun, suatu hari tiba-tiba Kena kebangun di dalam tubuh avatarnya sendiri yang berbentuk elf. Awalnya Kena bingung dengan kondisi yang dialaminya. Sampai akhirnya, Kena pun ngerasa kalau dia benar-benar udah masuk ke dalam dunia game yang selama ini ia mainin. Kemudian, Kena pun memutuskan untuk mencari info lebih lanjut dan mencari player-player lain yang mungkin bisa dia temui. Terus, gimanakah kelanjutannya? Akankah Kena berhasil? Anime yang kelima adalah Yusa Yamimasu. Apa ya yang akan terjadi kalau seorang pahlawan memutuskan buat pensiun, tapi bukannya jadi orang biasa? Si pahlawan ini malah ngelamar kerja di tempatnya Raja Iblis loh. Aduh, gimana nih? Benar-benar bukan main ya pahlawan yang satu ini. Jadi, anime ini bercerita tentang seorang pahlawan super kuat bernama Leo yang udah berhasil mengalahkan Raja Iblis dan melindungi manusia. Tapi sayangnya, setelah semua yang udah dilakukan oleh Leo, dia malah jadi orang terbuang yang tak diinginkan di dunia manusia. Karena dirinya itu sudah terlalu kuat. Sampai akhirnya Leo pun diasingkan oleh para manusia. Dan kemudian, Leo memutuskan untuk mencari pekerjaan di tempat tentara Raja Iblis yang telah ia kalahkan dan perlu dibangun kembali. Bahkan di bagian angkatan darat pasukan Raja Iblis itu terjadi banyak masalah. Contohnya tuh kayak terlalu banyak pekerjaan, masalah keuangan, dan yang lain-lain. Akhirnya Leo pun membuat segalanya itu jadi lebih mudah dan kekuatannya. Sampai suatu saat, Leo pun bertemu dengan Echidna lagi, sang Raja Iblis yang udah dia kalahkan. Terus, dia pun bertanya tentang alasan mereka menyerang dunia manusia. Wah, kira-kira apa ya alasannya? Jadi makin gak sabar nih nunggu animenya tayang. Anime yang keempat adalah Princess Connect Redive Season 2. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Yuki yang tiba-tiba terbangun dalam keadaan hilang ingatan. Lalu ia pun bertemu dengan Kokoro, seorang gadis elf berambut putih yang ditugaskan menjadi pemandunya. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke ibu kota terdekat dan berusaha mencari cara untuk mengembalikan ingatan Yuki. Dari sinilah petualangan mereka dimulai untuk mengungkap misteri di balik dunia ini. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akan bertemu dengan teman-teman baru dan membentuk sebuah guild. Sampai suatu saat, kebenaran mulai terungkap. Dan sedikit demi sedikit ingatan Yuki pun kembali. Terus, gimanakah kelanjutan petualangan mereka? Berhasilkah Yuki mendapatkan ingatannya kembali? Anime yang ketiga adalah Genjitsu Sugiyusa no Okoku Saikenji Season 2. Buat kalian yang suka anime isekai tentang strategi pembangunan dan perbaikan sebuah negara, nggak boleh deh ketinggalan sama anime yang satu ini. Dan kalau kalian belum sempat tonton season 1-nya, yuk langsung jadi tonton. Soalnya season 2-nya jadi makin seru loh. Bercerita tentang Kazuya Soma, seorang pelajar sebatang kara yang tiba-tiba dipindah ke dunia lain. Ternyata dia disummon oleh kerajaan Elf Raiden yang berniat untuk menyerahkan dirinya pada kekaisaran guna membantu pertempuran mereka mengalahkan Raja Iblis. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, akhirnya Soma memutuskan untuk membantu kerajaan itu menyelesaikan masalah ekonominya dan melakukan reformasi untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Lalu Soma pun naik tahta menggantikan raja dan bertunangan dengan sang putri. Soma juga memutuskan untuk mengumpulkan orang-orang berbakat dari berbagai ras demi membantunya memperbaiki sistem di kerajaan tersebut. Lalu, berhasilkah ia melakukannya? Oke, anime yang kedua adalah Arifureta Season 2. Wah, ini dia. Siapa nih yang nungguin Lord Hajime muncul lagi? Pasti udah kangen banget kan? Anime ini bercerita tentang seorang cowok biasa bernama Hajime Nagumo yang suatu hari tersamun ke isekai bersama teman-teman satu kelasnya. Kemudian di sana mereka pun mendapatkan tugas untuk mengalahkan Raja Iblis dan monster-monster jahat yang muncul dari dalam sebuah labirin. Namun sayangnya di tengah misi tersebut Hajime dikhianati dan dicelakai oleh salah satu teman sekelasnya. Akhirnya ia pun jatuh ke dalam labirin yang cukup dalam dan berusaha untuk bertahan hidup di sana. Sampai suatu saat Hajime pun bertemu dengan Yue, seorang loli vampir yang imut dan super kuat. Lalu sejak saat itulah ia pun memulai perjalanannya dan bertemu dengan cewek-cewek cantik lainnya. Kira-kira bakalan seseru apa ya petualangan Hajime kali ini? Penasaran kan?
Yos, anime yang nomor 1 adalah Tate no Yusa Season 2. Wah, ini nih anime yang paling ditunggu. Oh, Mia juga udah gak sabar lagi nih. Semoga aja gak diundur lagi ya penayangannya. Hehe. Bercerita tentang seorang pahlawan perisai bernama Naofumi Iwatani yang telah disamon dari dunia lain untuk mengatasi gelombang bencana. Sebenarnya ia disamon bersama dengan pahlawan-pahlawan lain, yaitu pahlawan tombak, panah, dan pedang. Tapi sayangnya karena telah difitnah dan dimanfaatkan oleh Putri Melty, Naofumi jadi dibenci oleh orang-orang. Lalu karena hal itu pula Naofumi jadi enggan untuk mempercayai orang lain dan memilih untuk berpetualang sendiri dan menaikkan levelnya. Kemudian ia pun membeli seorang budak bernama Raptalia dan sebutir telur Philo lial yang dinamai Philo. Seiring berjalannya waktu, Naofumi, Raptalia, dan Philo pun mulai berkembang dan menjadi semakin kuat. Sampai suatu saat, mereka harus menghadapi gelombang bencana yang sangat kuat. Lalu kebenaran di balik misteri gelombang bencana itu pun mulai terkuak satu persatu. Wah, penasaran kan? Kira-kira gimana ya kelanjutannya? Yuk pantengin terus ya tanggal rilisnya, biar nggak ketinggalan. Nah, itu tadi adalah 10 anime isekai yang akan tayang di tahun 2022 versi anime Miao. Moga-moga bisa nambah list buat kalian tonton ya. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Miao. Thank you. Love, love. Pion, pion.